Shalom anak muda. Shalom. Sekali lagi, shalom anak muda. Shalom. Pada malam hari ini kita berkesempatan bertemu kembali ya teman-teman, meskipun masih dalam keadaan yang berjauhan, tetapi kita tetap yakin dalam Tuhan bahwa kita tetap satu di dalam Tuhan ya teman-teman. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Doakan saya pimpin ya teman-teman. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, anak-anak mudamu ini pada malam hari ini akan menyembah, akan memuji namamu ya Tuhan. Berkatilah dan pimpinlah kami selama ibadah kami ini. Meskipun kami melakukan ibadah ini secara online, tapi kami yakin hati kami tetap kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami dan pelancarkanlah ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan langsung menyanyikan dan memuji nama Tuhan ya teman-teman. Kita akan menyanyi lebih dalam ku menyembah.
Masih semangat teman-teman? Semangat. Masih kurang kedengeran. Masih semangat teman-teman? Semangat. Kita akan naikkan pujian denganmu Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bernyanyi lebih keras teman-teman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan teman-teman. Ya teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu pujian untuk Tuhan kita, yaitu Sentuh Hatiku.
telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Kapan ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyikan lagu ini dari awal kembali teman-teman. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Saya undang kepada hambanya, Om Eris. sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air
air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kembali kami Tuhan datang mengucap syukur kepadamu. Saat malam yang indah ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau pakai kami Tuhan. Mari Engkau bentuk kami Tuhan, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, lewat mulut bibir hamba-Mu. Mari Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan, satu rema, satu kekuatan buat para sahabat-sahabat kami, kaum muda yang hadir pada saat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom, sahabat saya kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini kita ketemu lagi di ibadah Youth Kaum Muda di tempat ini, walaupun secara online, tapi tidak mengurangi kasih Tuhan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Sahabat kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya buat pengurus, terutama ketua youth di tempat ini, karena masih memberikan kesempatan buat saya untuk memberikan sharing firman Tuhan buat kita saat ini. Saya tidak panjang lebar, langsung saja kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Matius 26, ayatnya mulai 36 saya sampai 39. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Puji Tuhan. Saya akan bawakan satu tema buat kita saat malam hari ini. Jadilah pemuda yang tulus, tapi bukan pengkhianat. Sahabat kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini judulnya di Taman Getsemani. Berbicara tentang Taman Getsemani itu bukan satu taman seperti yang sering kita bayangkan, tempat orang bersantai atau tempat umum yang sering dikunjungi orang, bukan. Tetapi Taman Getsemani ini adalah taman pribadi, punya pribadi orang kaya
yang tinggal di tempat itu. Karena begini, Taman Getsemane ini bukan sembarangan bisa dikunjungi oleh semua orang, bukan. Atau enggak setiap orang bisa lalu lalang sehingga masuk dan bersantai di sana, tidak. Karena Taman Getsemane ini, saudaraku, ini adalah satu tempat yang sangat dijaga oleh pemiliknya. Di mana Taman Getsemane ini tidak terlalu lebar, kalau tidak salah sekitar 30 kali 30 lebarnya. Dan di dalamnya enggak seperti yang kita bayangkan kayak taman di kota atau taman di pinggir kota bisa orang bersantai, bukan. Getsemane ini artinya perasan minyak. Jadi bukan taman untuk tempat bermain, bukan. Kalau bahasa Grekanya atau bahasa aslinya Getsemane ini Getsemen atau perasan minyak. Jadi di sini tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam Taman Getsemane ini selain orang yang dekat dengan yang punya. Karena apa? Ini adalah satu usaha, tempat usaha pemerasan minyak zaitun. Bukan tempat untuk bersantai atau tempat untuk bermain, ya. Nah, inilah arti Taman Getsemane ini. Nah, tadi di sini dikatakan sampailah Yesus di Taman Getsemane. Dan di sana dikatakan di dalam ayat 38, hatiku sangat sedih. Di dalam pergumulan Tuhan Yesus pada saat itu, di mana pergumulannya yang pada saat itu kita ketahui bahwa sebentar lagi dia akan masuk ke dalam antara maju dan mundur. Ini adalah menyangkut keselamatan dunia, menyangkut keselamatan orang-orang yang ada di dunia ini. Kalau dia maju, keselamatan terjadi buat saya dan saudara. Tetapi sebaliknya, kalau dia mundur pada saat itu dari pergumulan, maka tidak akan terjadi keselamatan di dunia ini. Bayangkan, kita bisa bayangkan, ya. Kalau dia pada saat itu contohnya tidak mau, bisa saja seperti yang dikatakan di sana di dalam firman Tuhan. Kalau bisa, lalukanlah cawan ini dariku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kira-kira saya mau bertanya kepada kita saat malam hari ini, ya. Apa yang membuat hati Tuhan Yesus pada saat itu merasa sedih? Kita sebagai anak-anak muda yang masih banyak ibaratnya tergantung kepada orang tua, ada yang sudah mandiri, ada yang belum mandiri, bahkan ada yang masih bersekolah. Kita pernah mengalami sedih. Ya, kita semua pernah mengalami sedih. Apakah itu karena ini, karena itu, semua pernah mengalami sedih. Umumnya perempuan. Paling gampang perempuan itu merasa sedih. Kenapa? Karena hati perempuan itu adalah enyo. Nah, sahabat saya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata begini dalam ayat 38, hatiku sangat sedih, sampai-sampai katanya saking sedihnya mau mati rasanya. Kalau kita baca di dalam ensiklopedia Alkitab, kesedihan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa loh. Saya sudah baca. Kesedihannya begini, saking sedihnya Tuhan Yesus itu, keringat yang keluar dari pori-porinya itu sampai bercampur dengan darah. Artinya bisa begini, berarti pembuluh darahnya pada saat itu sampai pecah. Kita bisa bayangkan. Mungkin kita pernah sedih, tapi enggak sampai sesedih itu. Tetapi Tuhan Yesus pada saat itu
sampai mengeluarkan darah pori-porinya. Coba kita bayangkan. Sekarang begini, sahabat saya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya buatkan tema buat kita, jadilah pemuda yang tulus dan bukan pengkhianat. Kira-kira apa yang membuat hati Tuhan pada saat itu sampai bersedih? Di sini ada saya bawakan 3. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus bisa bersedih pada saat itu? Yang pertama, bahwa saat itu Yesus bergumul antara hidup dan mati. Ya, kita bisa baca di dalam perikop ini. Yang pertama, Yesus bergumul antara hidup dan mati. Pergumulannya bukan hidup dan matinya bukan gampang loh. Karena pada saat itu iblis menunjukkan gambaran kalau dia akan disiksa, dia akan dihina, dia akan dicaci maki, bahkan dia akan disalibkan. Ngeri enggak? Ngeri. Itu yang pertama. Tetapi pada saat pergumulannya itu, semua murid-muridnya malah lari meninggalkan dia. Kita tahu pada saat itu orang yang paling dikasihi atau orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus adalah 12 muridnya. Di luar itu tidak ada. Orang yang, sekali lagi saya katakan, orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus pada saat itu 12 muridnya. Di luar itu tidak ada. Ada pendekat, tetapi paling dekat adalah muridnya. Di dalam Markus 14 ayat 50, mari kita baca Markus 14 50. Markus 14 ayatnya yang ke-50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sahabat kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bukan kepada Yesus saja mungkin. Mungkin ini pernah terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Di saat kita mengalami cobaan, di saat kita mengalami pergumulan yang sangat besar, yang sangat dahsyat pergumulan yang kita hadapi, tetapi mungkin teman yang paling dekat dengan kita itu mungkin sama sekali bisa tak menghiraukan kita atau lari dari hadapan kita. Sering kali terjadi. Ini adalah manusiawi. Tetapi pada saat itu Yesus juga begitu. Ketika udah bergumul antara hidup dan mati, maju dan mundur, malah murid-muridnya semua lari meninggalkan dia. Bahkan pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemane itu, satu pun muridnya itu tidak ada yang mau menemani dia untuk berdoa. Kita bayangkan loh. Satu pun tidak ada yang mau. Bahkan dibawa 3 orang untuk masuk lebih ke dalam, itu juga malah tertidur loh. Itulah yang membuat hati Yesus bersedih. Sahabat kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari sini penting kita belajar baik kepada sahabat dan teman kita. Di saat teman atau sahabat kita, di saat keluarga kita, di saat saudara kita dan famili kita mengalami kesusahan, jangan sekali-sekali kita meninggalkan, tetapi kita akan tetap merangkul dan memberikan semangat. Dari sini perlu kita belajar untuk memberikan satu spirit kepada teman terdekat kita. Amin. Yang kedua, apa yang membuat hati Tuhan Yesus bersedih pada saat itu? Yang kedua, ia akan disangkal oleh salah seorang muridnya, yaitu Petrus. Benar? Benar. Mungkin di ayat berikutnya kita bisa baca di dalam Matius 26 ini.
Sebelum Petrus menyangkal Yesus, Yesus sudah duluan tahu itu loh. Udah duluan tahu. Kita baca di dalam ayatnya yang ke 34. Matius 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Sebelum Yesus diserahkan, sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah tahu loh, kalau Petrus itu akan menyangkal dia. Hebat ya, hebat. Jadi Yesus sudah tahu bagaimana gambaran-gambaran yang akan dia hadapi di saat nanti, di akhir-akhir hidupnya di dunia ini, mulai dari penangkapan sampai Yesus di penyaliban sampai mati. Yesus sudah tahu. Makanya sampai segitu sedihnya Tuhan yang selama 30 tahun mungkin hidupnya di dunia ini, yang paling tersedih adalah pada saat akhir hidupnya. Orang yang biasanya dekat mengikut dia seperti murid-muridnya akan lari meninggalkan dia, akan ada yang menyangkal dia. Itulah yang membuat hati Tuhan Yesus sampai bersedih. Malam hari ini juga, sahabat kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masihkah kita menjadi pemuda yang mau berkhianat? Baik berkhianat kepada teman, baik berkhianat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya bukan berkhianat kita pindah agama, bukan. Bukan itu aja yang namanya berkhianat, bukan. Tetapi jadilah anak Tuhan yang tulus dan penuh kasih. Yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus sampai bersedih? Yang ketiga, di dalam yang kedua tadi, untuk kelanjutan ayatnya kita baca lagi bahwa benar-benar Petrus itu menyangkal Yesus. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-69. Matius 26 ayatnya yang ke-69 sampai 70, demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Jelas kan? Jelas. Salah seorang menanyakan kepada Petrus, kamu juga tiap hari bersama dengan dia. Kamu juga sering saya lihat bersama-sama dengan dia. Apa kata Petrus? Apa kata Petrus? "Oh, aku tidak tahu apa yang kau katakan," kata Petrus loh. "Aku tidak tahu apa yang kau katakan." So, kita tahu bahwa sebenarnya Petrus itu tiap hari bersama-sama dengan dia loh. Tetapi bisa dia menyangkal oleh Yesus Kristus. Itulah yang kedua. Yang ketiga, kenapa hati Yesus sampai bersedih? Bahwa salah satu dari muridnya akan mengkhianati dia, yaitu Yesus Kristus. Siapa dia? Yudas Iskariot. Inilah yang ketiga. Makanya tadi saya kasihkan tema buat kita, jadilah pemuda yang tulus, tapi bukan yang pengkhianat. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu adalah Yudas, bahwa inilah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang menyerahkan Yesus kepada hakim-hakim itu supaya dia dihakimi dan ditangkap. Kita baca di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-14 sampai 16.
Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sahabat kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ketiga kenapa Yesus sampai bersedih. Murid yang selalu setiap saat bersama-sama dengan dia, yang selalu kesehariannya bersama-sama dengan dia, kemana Yesus pergi, ke situ semua muridnya pergi. Tetapi muridnya yang senantiasa berkhianat dan menyerahkan dia kepada hakim-hakim itu, supaya Yesus itu ditangkap dan disalibkan. Sahabat kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kehidupan anak-anak Tuhan di akhir-akhir ini yang sering kita lihat. Bahwa kelihatannya dia sering mengikut Tuhan. Seringkali kita lihat dia adalah rajin untuk melayani Tuhan. Tetapi aslinya kita tidak tahu dia itu pengkhianat atau tidak. Begitu juga dengan Yudas Iskariot, yang kesehariannya dia selalu mengiring Tuhan. Tetapi dialah yang menyerahkan Yesus kepada hakim-hakim itu, supaya Yesus dihakimi dan diserahkan ke pengadilan, bahkan sampai ke kayu salib. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, benar kita memang anak-anak Tuhan. Benar memang kita pengikut-pengikut Tuhan. Tapi saya mau katakan saat malam hari ini kepada kita semua, sampai berapa kali lagi kita berkhianat kepada Tuhan? Sampai kapan kita tetap berkhianat kepada Tuhan? Artinya berkhianat itu bukan sampai pindah gereja atau pindah agama atau menjual Yesus, tidak. Berkhianat itu bisa juga digolongkan menyakiti teman bisa, menghancurkan karir teman bisa. Kelihatannya kita rajin datang kepada Tuhan, tetapi kita sering berkhianat, sering kita berbuat dosa, sering kita menjatuhkan teman kita, itu juga termasuk berkhianat. Saya mau katakan, sampai kapan kita menyakiti hati Tuhan? Sampai kapan kita membuat hatinya Tuhan bersedih? Saat malam hari ini, yang masih mau menyakiti hati Tuhan, yang masih mau menyedihkan hati Tuhan, malam hari ini saya katakan kita bertobat. Saya juga bukan manusia sempurna, hamba Tuhan bukan manusia sempurna, pendeta bukan manusia sempurna, tetapi kita mau dibentuk oleh kesempurnaan itu. Kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga kita tidak mau lagi membuat hati Tuhan bersedih lagi. Sahabat kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam tema yang tadi dikatakan, jadilah pemuda yang tulus tapi bukan pengkhianat. Karena seperti yang kita tahu, pengkhianat itu seperti Yudas Iskariot yang pada saat itu juga dia sampai masuk ke dalam neraka. Karena apa? Ya dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan saat malam hari ini. Tetapi saya mau pesankan buat kita semua. Di sana tadi ada sampai 3 kali saya katakan, kenapa hati Tuhan bersedih? Yang ketiga tadi dikatakan bahwa salah satu dari murid Tuhan Yesus itu mengkhianati, bahkan menyerahkan Yesus itu kepada hakim-hakim supaya diadili. Kita juga saat malam hari ini, apakah kita masih mau menyakiti hati Tuhan Yesus? Apakah kita masih mau membuat hati Tuhan Yesus bersedih? Tetapi saya katakan, mari kita
berbuat lebih baik lagi. Kita bertobat, kita berbalik supaya kita jadi pemuda yang benar-benar tulus datang dan beribadah kepada Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan saat malam hari ini yang saya pesankan kepada kita. Jadilah kita anak muda yang tulus dan penuh kasih. Jadilah kita pemuda yang benar-benar penuh dengan cinta, bukan pemuda yang sering berkhianat kepada Tuhan. Supaya hati Tuhan tidak bersedih, supaya hati Yesus tidak bersedih lagi. Inilah yang menjadi pedoman kita saat malam hari ini. Inilah yang menjadi tema firman Tuhan saat malam hari ini buat kita semua. Ada pujian yang berkata, yang mungkin jarang kita nyanyikan, tetapi sangat menyentuh kepada hati kita. Dan ini masih jarang sekali dinyanyikan, tapi saya akan coba untuk bernyanyi buat kita. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya. Tuhan yang Maha Tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihi Tuhan? Bukan sekadar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Haleluya Yesus. Di dalam pujian ini dikatakan, di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, di hadapan manusia kita boleh bermalis lidah, kita boleh bersilat lidah, kita membuat hidup kita manis di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan itu tidak bisa, saudaraku. Di hadapan Tuhan tidak bisa bersandiwara. Kasihilah Tuhan itu, kasihilah dengan sepenuh hatimu, sehingga kita menjadi pemuda yang penuh dengan tulus, bukan pemuda yang penuh dengan pengkhianatan. Saya berdoa buat kita malam hari ini, buat firman Tuhan yang sudah kita dengar saat malam hari ini. Kalau kita punya pergumulan seperti yang Yesus bergumul di Taman Getsemane, kita saat malam hari ini punya pergumulan masing-masing. Saya akan berdoa buat semua kaum muda, dimanapun mereka berada, dimanapun kita berada,
di rumah, di luar, atau dimanapun kita berada pada saat ini. Kalau kita punya pergumulan, kita berdoa saat malam hari ini. Bapa di sorga, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari yang indah ini Tuhan, firman-Mu Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kami akan mengasihi Engkau dengan tulus. Bahwa kami Tuhan tidak mau lagi Tuhan menjadi anak-anak muda yang mau berkhianat kepada Engkau Tuhan, yang mau menyakiti hati-Mu, yang mau membuat hati-Mu bersedih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kalau pada saat ini hamba akan berdoa Tuhan, kalau ada Tuhan anak-anak muda yang punya pergumulan Tuhan, baik Tuhan bergumul di dalam pekerjaan, sakit penyakit, di dalam usaha, di dalam bersekolah, studi, perkuliahan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban saat malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi kemenangan buat mereka. Engkau akan menjadi kesembuhan buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu Tuhan yang sudah hamba taburkan saat malam hari ini. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi satu kekuatan dan satu rema di setiap kaum muda yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Sebentar, sahabat kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya undang singer untuk maju ke depan. Kita naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib haleluya, haleluya Yesus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Engkau berkati anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada Tuhan. Baik di rumah dimanapun mereka berada pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Saat malam hari ini kita terima berkat daripada Allah Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan penghiburan, penyertaan, pengajaran daripada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian saat malam hari ini, besok, lusa, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak melimpah, Sehingga kesakitan tidak melimpah aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.